Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Pujut yang saya hormati. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahim kembali dalam kegiatan pendampingan individu yang ke-6 ya, bersama calon guru penggerak yang ada di SMA 1 Pujut ini, yaitu Ibu Widiani ya. Jadi yang mohon izin ini untuk diberikan waktu bisa melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Widiani. Oke, silakan saja menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan Ibu Widi juga sekarang sedang ada di dulu ya. Tidak ada jam. Oh iya, jadi leluasa. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum yang melakukan coaching dengan Ibu Widi, yang ingin dapatkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah, selama 1 bulan terakhir ini, sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dari Ibu Widi sendiri. Mungkin ada yang sudah Bapak Kepala Sekolah pahami tentang program yang dilaksanakan oleh Ibu Widi. Program literasi kemarin itu ini Iya. yang mati sudah. Ya, jadi ada beberapa program kegiatan yang sudah dilakukan. Ya. Ya, tapi apa kemarin ada Ibu yang dilakukan? Mading, literasi. Ya, literasi. Literasi. Kemudian mading. Ya. Ya, kemudian interaksi dengan siswa binaannya yang ada di literasi juga dilakukan pembukaan yang bagus dari anak-anak itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Yang pertama sekali, terima kasih atas izinnya untuk diberikan waktu melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Widi. Dan yang kedua, terima kasih atas informasinya tentang apa program yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Widi ini. Terima kasih, dan sekaligus yang mohon izin untuk bisa bersama Ibu Widi. Silakan. Ya, terima kasih. Oke. Yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini tentang penerapan aksi nyata tentang pengelolaan program berdampak pada murid. Ya. Iya, itu. Ya. Program yang berdampak pada Pada murid. Iya. Apa yang menjadi capaiannya? Capaiannya di sini saya membuat program yang berdampak pada murid, di mana program ini yang dibuat itu adalah program literasi, Pak. Literasi. Bentuknya itu dalam bentuk mading pojok literasi, saya buat judulnya itu. Nah, di mana tujuannya secara umum sebenarnya di sini untuk program literasi ini atau mading ini adalah untuk menumbuhkan minat bacanya, menumbuhkan wawasan juga dari murid dan mengubah pola pikir tentang apapun, tentang segala apapun. Pola pikir si murid. Nah, di mana memang produknya adalah Itu ya dalam bentuk mading, literasi mading ya. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana proses pelaksanaan, alur pelaksanaan atau penerapan dari program sekolah yang berdampak pada murid yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu kegiatan literasi mading tersebut. Oke. Sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Ya. Kebetulan program yang dibuat di sini adalah program literasi, Pak. Nah, di mana latar belakangnya ini sebenarnya adalah secara umum untuk menumbuhkan yang tadi, Pak, minat bacanya, menambah wawasan juga, terus mengubah pola pikirnya. Dan alhamdulillah secara berangsur sebenarnya sudah ada perubahan, Pak. Sudah berjalan, perubahannya udah lumayan berangsur. Yang dari mana kemarin kan biasanya anak pegang gadget HP-nya yang dipegang pada saat keluar main. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah karena ada sudah ditempel mading itu ya di kelasnya, mereka udah mau baca, Ya. sudah baca. Misalnya juga mading-madingnya kan terdiri dari ada poin-poinnya di sana, Pak. Ada poin untuk wawasan globalnya, tentang ilmunya di sana, terus tentang bahasa ada juga. Alhamdulillah sudah berjalan. Terkait dengan pelaksanaan program itu, seperti apa reaksi atau tanggapan dari teman-teman guru yang ada di sekolah ini, dan seperti apa ya tanggapan dari murid-murid kita yang mengikuti kegiatan mading tersebut?
Kalau dari teman, alhamdulillah kemarin saya sempat berkolaborasi dengan guru bahasanya nih Pak. Ya. Alhamdulillah sudah sangat respon Respon. yang sangat baik, sangat mendukung kepala sekolah. Betul berdampak pada murid ya. Oke. Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya progres program yang Ibu lakukan itu ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan dalam program tersebut dan sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki oleh Ibu Widi? Alhamdulillah untuk progresnya yang sesuai dengan tujuan ekspektasi itu udah Pak. Cuma belum maksimal. Belum maksimal. Oke. Ya? Mungkin kendalanya itu dari ini dari kolaborasi dan komunikasi dari teman-teman sejawat. Masih Ya, ke teman sejawat ya. Oke. Tujuannya tercapai tetapi belum pelaksanaan secara maksimal untuk dilakukan oleh teman Teman yang sejawat. lain. Ya, tapi bahwa Ibu Widi sendiri sudah kan Sudah, gitu ya. sudah. Sesuai dengan tujuan program ya seperti yang kita bahas di Lokakarya 6 ya. Oke. Selanjutnya Ibu Widi ya, saat melakukan program itu bagaimana perasaannya ya, dalam melakukan perencanaan sampai melaksanakan program tersebut? Senang Pak, senang karena saya merasa ya, saya tuh sudah sedikit melakukan perubahan di sekolah ini. Salah satunya dalam bentuk literasi. Kenapa saya bilang ini? Karena literasi itu secara yang biasanya nanti kan dipakai di ANBK. Oh, di ANBK ya. Nah, itu yang dia mendasari ya. Iya. Jadi istilahnya dia kan sejalan Pak, sejalan dengan program pemerintah itu dalam ANBK-nya karena Jadi ada sedikit nanti dipamerkan ya, ada video dan foto-foto pelaksanaan dari program ini ya untuk kita pamerkan di Lokakarya 7 nanti ya. Semoga itu bisa menjadi motivasi bagi pengunjung nanti ya, undangan untuk melihat ya terkait dengan tadi kan literasi. Memang program ANBK itu yang di asesmen adalah literasi dan numerasi serta karakter ya. Nah, terkait dengan literasi tadi kan itu sebabnya Ibu memunculkan ya, Ibu memunculkan adanya program di sekolah ini, di SMA 1 Pujut ini. Nah, agar supaya bisa diampu ya, dicontohi besok saat Lokakarya, karena di sana kan ada pameran ya. Insya Allah minggu depan kita ada pameran di sana. Oleh karenanya saya mohon ya melalui kesempatan ini kepada Ibu Widi bisa ya apakah sudah foto atau ada sedikit videonya bagaimana alur pelaksanaan program literasi yang Ibu laksanakan di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Widi ya. Nah, di dalam melaksanakan program itu apa saja tantangan dan kesulitan yang Ibu Widi alami baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program itu? Apa yang menjadi tantangan dan kesulitannya? Tantangannya itu dari 3 sebenarnya saya ambil Pak. Tantangannya dari rekan sejawat, itu masih istilahnya kolaborasinya dengan teman sejawat masih kurang, belum maksimal. Terus dari substansinya untuk pembuatan literasinya itu, isi madingnya, substansinya itu masih kurang juga, idenya itu Pak. Atau dari kemenarikannya ya? Masih lah gitu. Tapi sejauh saya sih ya sudah, tapi kan yang lain masih. Terus dari yang terakhir dari siswa sendiri Pak masih sebagian kecil sih masih kurang responsif, masih kaku ya dengan model dengan keberadaannya itu masih kurang responsif mereka itu yang saya lihat. Lontarkan pada diri Ibu maupun di ekosistem sekolah ini untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang Ibu hadapi. Mencoba berkomunikasi dengan siapa? Dengan rekan sejawat tentang program apa sih yang buat, apa sih tujuannya. Saya Gitu. mencoba berkomunikasi yang luar biasa Ibu Widi ya. Ya, mudah-mudahan dan minta berkolaborasi juga. Kolaborasi ya. Terutama dengan guru bahasa Indonesianya. Guru bahasa Indonesia ya. Yang kelihatannya identik ya tentang itu kegiatan literasi ya. Tapi sesungguhnya tidak hanya literasi bahasa kan, tetapi literasi yang lainnya juga bisa kan gitu ya. Terima kasih ya, ternyata wawasan Ibu tentang program yang bisa berdampak pada anak, berpihak pada anak untuk memajukan sekolah kita, saya rasa sudah Ibu miliki kan, Ibu Widi sudah ya miliki dalam hal ini. Nah, sekarang dari tantangan-tantangan itu Ibu sudah menemukan seperti apa mengatasinya atau solusinya kan, solusinya ya. Nah,
dalam hal menghadapi tantangan, kemudian ibu menemukan solusi, apakah ibu Widi mendapatkan ada bantuan dari ekosistem yang lain atau dari komunitas yang lain dalam menanggulangi tantangan atau kesulitan yang ibu hadapi? Selain diri ibu, ya mungkin ada yang lain terlibat di sini. Sejauh ini bantuannya masih bersifat semangat, Pak. Oh, semangat, motivasi ya. Moral, dukungan moral. Iya. Dukungan sejauh ini dukungan moral, tapi itu saja sudah luar biasa, Pak. Itu saja sudah luar biasa. Iya. Nah, kata kunci ya yang saya keluarkan di sini, ya, kita fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Nah, itu kata kunci yang akan saya sampaikan pada Ibu Widi. Nah, sekarang bagaimana dampak atau pengaruh yang ibu rasakan dengan mendapatkan tantangan dan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program itu? Mengembangkan aset yang ada di sekolah, oh gitu ya, yang ada di saya dan di sekolah. Justru karena kekurangan itulah atau masalah itulah yang istilahnya mengeksplor. Iya, sehingga sekarang mau mengembangkan aset karena awalnya sudah mengidentifikasi, memetakan aset yang ada di sekolah ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah kan gitu, termasuk komite. Titik 1 kemarin itu kan tentang pengambilan keputusan. Nah, terus jadi arti nyatanya pengambilan keputusan kemarin, kalau tidak salah saya membuat artikel. Ya. Jadi kan membuat artikel yang melibatkan pengambilan keputusan itu yang 3-4 paradigma, 3 prinsip sama 9 langkah ujian itu. Oh iya, oke, itu yang diterapkan ya. Karena di sini membuat artikel ya, membuat artikel di modul aksi nyatanya di modul 3.1. Nah, saya dalami dari pendampingan awalnya ya di pendampingan 5 ya, mungkin sudah tidak saya lontarkan ya. Dari ketiga tadi alur dalam melakukan mengambil keputusan itu sampai ke 9 langkah, mana yang perlu didalami, yang harus terus diperdalam agar supaya dalam mengambil keputusan itu menjadi keputusan yang wow, karena ini kan untuk sekolah, program sekolah. Sebenarnya kemarin pada saat pembelajaran juga sebenarnya masih kebingungan kita. Masih kebingungan kemarin. Cuma ditanyakan juga tentang apakah keputusan yang kita ambil sebenarnya bisa mengakomodir semua pihak, Pak. Tetapi pada saat penjelasannya kemarin memang setidaknya korban yang kita dalam keputusan itu kan pasti ada korban yang merasa dikorbankan gitu, Pak. Tapi kita bagaimana caranya meminimalisir. Kebetulan saya kemarin ngambilnya itu aksi nyata saya tentang vaksin, vaksinasi. Nah, kebetulan kan saya mengalami dilema etika di situ, di mana program vaksin itu kan dari pemerintah, tetapi dilemanya yang lain adalah anak-anak tidak diizinkan orang tuanya. Nah, disitulah prinsip apa yang digunakan? Waktu itu benar salah yang jangka pendek, jangka menengah. Iya. Banyak, makanya di situ juga kita kebingungan apakah antara 4 prinsip ini bisa sulit untuk mengaplikasikannya atau bagaimana? Atau bisa menerapkan 9 langkah itu langsung sekaligus? Kayaknya kemarin 9 langkah itu bisa ya, bisa. Dilemanya juga, dilemanya kan dari sekolah, dari pihak lain. Oke. Kalau di modul 3.2-nya apa yang menjadi aksi nyatanya? Titik 2 waktu itu, nah ini yang untuk aksi nyatanya kemarin apa ya? Saya lupa. Tentang aset gitu, Pak. Oh, aset ya. Tentang aset. Tentang aset tentang sekolah saja. Tentang aset, misalnya kita dilihat dari segi fisiknya dan pembangunannya, semuanya itu yang dibahas kemarin. Sumber dayanya. Sumber dayanya. Dari 7 aset ya? Dari 7 aset, modal manusianya, modal fisik, dari modal keuangannya. Iya. Dari program jangka pendek, ya dari 7 aset yang sudah muncul di pemetaan ibu, ya sekarang yang paling dominan bisa muncul dalam jangka pendek itu apa? Lingkungan, Pak. Oh, lingkungan ya. Lingkungan sebenarnya udah bagus banget, banyak banget. Lingkungan biasanya, tapi masih belum dimaksimalkan. Contohnya kan bisa seni. Ini kan bisa sebenarnya bunga taman. Lingkungannya biar keindahan, menopang keindahan ini kan bisa juga dibuat taman. Kemarin juga sempat saya kita paling besar lapangannya masih kosong di sini. Coba seandainya kita membuat misalnya ditanam
dengan cabai kayak gitu satu ya, ini pot kan ya, nggih, atau banyak hidroponik tanaman, ya. atau untuk biologinya kan kebun apa namanya, kebun apotik gitu Ya, kan kebun ya, bisa kebun gitu. apotek, taman apotek, apotek hidup. Ya. Tapi kolaborasi lah itu Pak. Ya. Nah, Terus itu. yang menjadi aksi nyata spesifiknya apa di 32 ini tentang aset ini? Oh ya, kemarin saya lupa. Oh, lupa. Namanya kemarin. Satu, senang campur, ternyata begini ya caranya untuk mengambil suatu keputusan yang ini, walaupun memang keputusan itu tidak bisa mengakomodir. Iya. Itu senang Pak, udah bisa menerapkan Iya. modul-modul apa materi yang di modul di kehidupan sekolah. Terus di 3.1.2 ini yang lumayan Pak, lumayan kembang kembis kita ini. Soalnya kan kita harus memetakan aset apa Membaur yang ya, perasaan senang dengan kecewa. Iya. Oh, ya. Ini apa ya asetnya? Mungkin apa di itu Pak. Jadi pendekatannya yang berbasis kekurangan itu katanya nggak boleh dimunculin, tapi mau tidak mau kita munculkan jadinya Pak. Kan sebenarnya nggak boleh gitu. Iya. Yang harusnya kan berdasarkan aset, pendekatannya kan berbasis aset. Tapi setidaknya kan pasti ada rasa itu. Iya. Itulah yang muncul rasa itulah yang mantap. Ya, berdasarkan pengalaman rasa tadi ya, ada senang, ada kembung kempis antara bahagia, suka dukanya ya. Nah sekarang saya ingin dapatkan informasi dari Ibu Widi. Nah, apa pembelajaran yang paling menarik yang didapatkan dari modul 3.1 dan 3.2 yang ada perasaan senang dan ada kembung kempes tadi ya, kolaborasi perasaan ya, senang dan susah dan sedih itu. Nah sekarang apa pelajaran yang Ibu petik dan itu bisa untuk menjadi pembelajaran selanjutnya? Pelajaran yang saya petik dalam hal apapun ini Pak ya. Iya, dalam modul 3.1 dan 3.2. Jangan melihat kekurangan, tapi galilah kekuatan yang ada pada diri kita sendiri gitu dan ya. lingkungan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jangan fokus pada masalah tapi fokuslah pada solusi. Iya, oke, itu pelajaran yang ini. Dengan mengeluh tadi bukan berarti harus berhenti melakukan, tapi terus mencari solusinya. Iya, walaupun lain selain dari yang sudah Ibu sebut tadi. Iya. Artinya terinspirasi ya, Terinspirasi ya untuk dari bisa membuat atau memunculkan program-program baru di sekolah kita. Ya, oke. Jadi kita bersyukur ya dengan adanya pendampingan ini tidak hanya berpusat pada satu program saja, tapi seperti apa bisa meningkatkan, memperbanyak program-program di sekolah kita ya. Ya. Selanjutnya terakhir yang ingin saya harapkan masukan dari Ibu ya, hal apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, terutama dalam program dan membuat aksi nyata. yang perlu diperbaiki yaitu tadi Pak, dari pastilah komunikasi, kolaborasi, dukungan, mengharapkan dukungan ya, yang berbentuk moral lah iya. Lagi ya, inovasi baru untuk program-program yang lebih wow untuk meningkatkan kemajuan di sekolah kita. Iya, oke. Jadi walaupun tadi melalui ini literasi yang kolaborasi dengan mading ya, itu terintegrasi dengan mading dengan memuatan pelajaran bahasa Indonesia, walaupun Ibu di fisika tapi kan bisa membuat program yang berpihak pada murid, yang intinya tadi seperti yang Ibu sampaikan adalah anak-anak tidak lagi berpusat dengan bermain di HP, tetapi ada mengalihkan perhatian ke literasi dalam bentuk di mading itu ya. Ya, ini luar biasa Ibu Widi, dan ini yang kita harapkan agar muncul program-program lain, program baru di sekolah kita yang membuat ada perubahan di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang terus menjadi sekolah yang terpandang, yang dipandang ya oleh masyarakat di sekitar wilayah sekolah kita ini. Terima kasih Ibu Widi ya atas informasi-informasi yang disampaikan, dan selanjutnya terakhir sekali yaitu apa yang menjadi rencana tindak lanjut ke depannya sampai ke pendampingan individu yang ke-7. Tindak lanjutnya Apa jadi rencana? Yang dari program atau dari aksi nyata yang kemarin yang masih belum maksimal ya,
dimaksimalkan. Ya, akan dimaksimalkan. Ya, Itu. kayak seperti kayak program ini cuma satu program. Ya, Besok diperbanyak. Oke, diperbanyak. Misalnya Ya. tambah lagi program tentang sampah misalnya ya, Oke. ular Ya. apa tentang kebiasaan. Ya. apa. Oke. Ya, dalam aksi nyata misalnya masih sederhana, mungkin ada yang lebih menarik lagi dan lebih berpihak pada anak gitu ya. Ya, itu dicatat dalam buku RTL-nya Bu ya. Nah, mungkin agar buku RTL itu terus ada dan itu menjadi pembelajaran kita dan pedoman kita untuk apa rencana itu ke depannya. Kita tahu kalau memang sudah kita punya RTL ya nomor uraian kegiatan, rencana pelaksanaannya, solusi kan gitu ya. Terus waktu pelaksanaannya kapan. Itu dibuat ya format seperti itu sehingga kita sewaktu-waktu terus ingat dengan apa yang menjadi rencana kita ke depannya. Pelibatan dari stakeholder yang ada kan gitu. Jadi tidak bisa hanya diri kita sendiri karena rencana tindak lanjut itu bukan hanya untuk kita, tetapi sesungguhnya adalah untuk sekolah kita. Ya, karena kita hidup mencari makan di sekolah kita, maka bagaimana kita mengemas sekolah kita untuk menjadi lebih baik, lebih maju, seperti bagaimana mengemas diri kita untuk menjadi lebih elok, lebih cantik, lebih gagah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Ya, jadi diharapkanlah sekolah ini kita ibaratkan adalah rumahku. Bagaimana memoles rumah, jadi seperti itu kita memoles sekolah kita. Ini yang menjadi harapan kita. Terima kasih pertemuan